Baik teman ngopi, tadi kita sudah membahas tentang Sastra Jendro yang berkaitan dengan perjalanan Bima mendapatkan dalam proses perjalanannya untuk mendapatkan air suci, dan itu berkaitan kalau di sana Sastra Jendro masih erat kaitannya tentang kesaktian, Pak ya. Di luar sana masih ada yang menghubung-hubungkan masih berkaitan dengan itu. Nah, di Sastra Jendro ini, sastra adalah suratan, firman. Nah, kalau berbicara tentang tulisan sastra, itu berkaitan dengan budaya Jawa, itu ada tulisan khusus, Pak ya. Tulisan dari salah satu budaya. Budaya, ya, yang itu suku. Jawa. Dan itu terdiri dari beberapa kata. Kalau untuk mengingat kembali teman-teman yang barangkali lupa dengan huruf-huruf Jawa, aksara Jawa itu terdiri dari Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Podongo. Nah, ini menarik, Pak. Kayaknya di luar sana sudah berkembang lagi, ada istilah Caroko Walik. Iya. Konon katanya Caroko Walik ini salah satu pintu atau salah satu cara untuk mengakses kesaktian. Ilmu pamungkas gitu. Tapi sebenarnya apakah seperti itu maksud dari awal leluhur-leluhur kita menggali tentang Sastra Jendro, khususnya berkaitan dengan Caroko Walik ini? Nah, saya kira Pak Agung punya pandangan lain. Iya, ini kan menarik Pak Ben, karena masyarakat itu masih menganggap dia punya ilmu Sastra Jendro. Berarti sakti, mandraguna, sakti kasaralus, wes, jin setan orang dulit, wes, ora tedas tapak paluning gurindro. Wah, jin ramangan, jin randulit. Ngelepeh jin itu. Setan ramangan, jin randulit. Oke. Sekti kasaralus. Wah, ora tedas tapak paluning gurindro. Waduh, ini lebih ngeri lagi. Masyarakat umum masih melihat bahwa orang yang menguasai ilmu Sastra Jendro ini kan sakti mandraguna. Sehingga itu tokoh-tokoh yang dianggap menguasai Sastra Jendro itu diwingitkan. Mendapat porsi tersendiri. Ya, ini bicara tentang fenomena ya. Masyarakat, walaupun tidak semua, tetapi kan itu fenomena. Fenomena, ya. Dan seperti kemarin waktu sempat saya ceritakan kan, kalau dulu saya diajak untuk inisiasi Sastra Jendro dengan cara jamasan, makan ingkung untuk sudah menguasai ilmu itu, kemudian diisi Sastra Jendronya, suruh nelan gotri. Wah, jamasan itu untuk teman-teman barangkali yang perlu ini diingatkan, keris itu Pak ya? Iya, dipanas. Besi panas ya, biasanya keris yang digunakan membara untuk kita jilat. Ya. Kalau kita bisa bikin videonya. Wah, itu. Nah, kita bikin video jamasan. Iya, jadi live Pak ya. Kalau perlu live Pak ya. Gitu. Untuk membuktikan bahwa fenomena itu jangan sampai nanti dikira aku sapu. Iya. Baru gitu aja. Banyak yang buktikan. Gitu. Cuma omong tok gitu. Kan biasa kalau netizen komen itu udah maha benar. Oke. Tapi terlepas dari itu peributan perselisihan soal kebenaran itu, di luar itu berkaitan dengan Hono Coroko tadi, Pak. Ya. Kan kita sekarang akan melihat bahwa Sastra Jendro itu ada di aksara Jawa. Aksara Jawa. Seperti tadi sebelum kita video tadi, kita melihat Hono Coroko di Serat Dewa Ruci. Di Dewa Ruci. Ya, kan tadi di Serat Dewa Ruci kita sudah cerita bahwa ternyata kita menemukan Sastra Jendro. Kita menemukan pesan-pesan ilahi. Tulisan semesta, tulisan Tuhan. Pesan itu bisa hayu ningrat pangruating diyu. Bisa melahirkan kedamaian dan bisa mengubah keangkara murkaan. Meredam keangkara murkaan. Mengeruat ya, pangruating. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau orang hanya membaca Caroko Walik sebagai rapal kesaktian, apakah itu bisa hayu ningrat pangruating diyu? Dari sisi kebermanfaatan, apakah aplikatif benar-benar bisa menciptakan kedamaian? Iya. Apa malah nggak kebalikannya kan? Malah karena yang
tumbuhkan adalah malah egonya, Pak. Iya. Ego kekuatan diri, ego merasa mampu, merasa sakti, dan mampu seolah-olah mengatasi segala masalah. Satu masalah yang nggak bisa diatasi, Pak. Apa tuh? Utang. Ini pegadaian kalah ini. Mengatasi masalah tuh. Makanya kalau saya berefleksi nostalgia dulu waktu kemudian habis makan gotri. Jadi ngalamin fase itu, Pak ya. Ngalamin fase itu. Inisiasi dulu, Pak ya. Gini, Pak. Wah, setelah pulang dari sana kan adiguno. Oh iya. Merasa dibacok nggak apa-apa. Iya. Merasa sakti kasaralo, semua jin bisa dikalahkan. Iya. Penunggu manapun, baurokso manapun bisa dikalahkan. Kan akhirnya adigang. Jadi merasa ini, Pak ya. Betul, kalau nanti kita lihat di Honocoroko kan menjadi podo joyonya. merasa paling. Kan? Oh, nah, makanya kalau memahami mantra, tadi kita sudah jelaskan mantra itu apa ya, kalau yang belum lihat di video sebelumnya. Setelah cari video berikut sebelumnya. Kan lihat video sebelumnya tentang Sastra Jendro yang kita bahas mantra. Nah, kalau Caroko Wali itu kita pahami sebagai rapal, yang kemudian ketika kita ucapkan mengubah struktur partikel energi, menggerakkan energi, kemudian kita bisa sakti, maka pertanyaan simpelnya tadi, apakah kita bisa menjadi Hayunengrat Pangruating Diu? Atau malah tambah ego? Atau jangan-jangan malah membangkitkan Diyu di dalam diri kita. Itu sangat bisa. Membangkitkan raksasa dalam diri kita. Kemampuan. Kan tadi kan adiguna kan Diyu. Merasa ora tedas tapak paluning Gurindra, malah kemudian Diyu yang tampil. Muncul. Merasa paling jago, merasa paling hebat. Jadi ini sudah melenceng dari tujuan awal kemurnian dari ajaran tadi ya. Dari ajaran itu. Nah, kalau kita melihat bahwa Sastra Jendro itu ada untuk Hayunengrat Pangruating Diyu, kan seharusnya mereka yang memahami Sastra Jendro itu bisa menjadi Hayunengrat Pangruating Diyu. Iya. Diyunya ini diruat, Pak ya. Diruat. Dipadamkan. Angkara murkaan diruat. Ini malah dimunculkan. Ini malah adigung. Nah, kalau kita lihat dari cara kowalik tadi, Pak Bet. Honocoroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogobodongo, yang kemudian banyak diterjemahkan tidak tepat, saya katakan tidak tepat, bahwa ketika aksara Honocoroko Wali itu adalah dibaca terbalik dari kata terakhir menuju kepada kata yang pertama. Huruf per huruf dibalik. Huruf per huruf. Nah. Karena itu menjadi mantra, menjadi rapal gitu kan. Ya tidak tepat ya. Kalau mau memahami mantra yang tepat seperti apa ya lihat video sebelum ini. Jadi Caroko Wali ini hanya merubah susunan huruf dari belakang ke belakang. Nah, ini kalau begini caranya, ini kalau asumsinya seperti ini berarti orang-orang Malang sana itu lebih sakti, banyak orang sakti kan, Pak? Karena bahasanya walian. Bahasanya walian, ya kan? Kalau Jawa juga sebenarnya Jogja ya terutama kan punya bocah walian juga. Ini kan Poyaho, Pak. Iya. Poyaho itu kan ora popo. Ora popo, iya. Ora popo di dalam kemudian ditransliterasikan dengan Honocoroko dan diwalik. Kan? Dibalik, oke. Jadi mungkin teman-teman perlu diingatkan lagi, perlu kita ingat bersama bahwa dalam huruf-huruf Jawa tadi itu Honocoroko itu punya makna-makna, arti-arti kan? Ya, di mana Honocoroko artinya? Sebelum masuk ke arti. Kalau kita walik dulu, Pak. Oke. Honocoroko. Kalau walik itu pasti kita baca, kan? Honocoroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogobodongo. Diwalik. Ya ngoto bogomo. Nyoyo jodopo. Lowo sotodo. Koro conoho. Ruwet kan? Nah, itu bagi orang-orang tertentu diyakini membangkitkan energi. Iya. Sekali lagi, ngoto bogomo, nyoyo jodopo, lowo sotodo, koro conoho. Nah, ketika dibalik seperti itu, akan menimbulkan partikel-partikel, energi melimpah. Itu kayak
mantranya Harry Potter itu Pak Ben. Jangan-jangan kan terobsesi sama Iya, itu iya, kan. iya, bisa jadi. Pakai tongkat diputer-puter sambil cara kewalik, bisa jadi Doctor Strange. Ya, membuka gerbang Ke portal, dimensi. betul dimensi. Karena sudah banyak nonton film fantasi. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya sederhana tadi, ketika itu pun diwalik kayak tadi, bisa nggak menjadi hayuningrat pangruating diu? Ya, aplikatif nggak, bermanfaat Aplikatif nggak iya, di kehidupan keseharian? Betul, ya. Nah, ini juga terlepas dari cerita tentang munculnya aksara Jawa tadi ya Pak Ben, karena versinya banyak. Iya, iya, iya. Nah, tapi kan kita melihat di sana bahwa ketika belum dibalik tadi Hono Coroko ada kata Doto Sowolo terjadi perselisihan, Podo Joyonya sama-sama kuat, Mogo Bodongo kemudian mati. Jadi walaupun sama-sama kuat, akhirnya toh sama-sama mati. Sama-sama mati karena terjadi peperangan kan. Jadi fungsi kesaktiannya di mana? Fungsi kesatuannya mati tadi Pak. Menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Atau menang menjadi abu, kalah menjadi arang. Nah, sama ya. Sama. Lalu sama-sama rugi, sama-sama sengsara karena perang, sama-sama perselisihan. Useless juga Pak artinya. Useless juga. Makanya kalau itu tidak dibalik, tidak menjadi sastra jendro gitu. Hono Coroko kalau tidak dibalik, dia tidak menjadi sastra jendro. Tidak menjadi hayuningrat pangruating diu. Tidak menjadi pangruating diu. Betul. Dan hanya akan menjadi perdebatan. Nah, orang yang sama-sama berdebat kayak berdebat ini Tuhan ini benar, punyanya dia yang benar, kitab suci ini otentik, dia nggak otentik, ini punya bukti, ini juga punya bukti. Akhirnya kan Podo Joyonya perselisihan Doto Sowolo, kemudian dia Podo Joyonya sama-sama kuat. Dan akhirnya sama-sama mati. Sama-sama mati ya, Mogo Botongo. Iya. Karena sama-sama tidak bisa membuktikan keotentikan yang ya semuanya sama-sama benar. Iya. Akhirnya Mogo Bodongo juga setelah Podo Joyonya. Oke. Artinya ini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang lebih bermanfaat. Siapa yang lebih bisa menjadi hayuningrat lebih tepat memaknai dari ajaran suci tadi, Pak. Betul, ya. Makanya kemudian carokonya diwalik. Ya, kalau dibalik akan menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Pemaknaan yang berbeda. Seperti apa, Pak? Nah, ini kalau kita balik, maka sastra jendro itu bisa mengijawantah menjadi hayuningrat pangruating diu. Karena ini merupakan how-to-nya, merupakan caranya. Maka kemudian mari kita balik. Oke. Nah, dibaliknya bukan kata per kata. Bukan huruf per huruf. Bukan huruf. Jadi kalau tadi ada Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonya, Mogo Botongo, maka kita balik dari Mogo Botongo, Podo Joyonya, Doto Sowolo, Hono Coroko. Nah, dibalik inilah maka kita bisa mengimplementasikan sastra jendro menjadi hayuningrat pangruating diu. Jadi dibalik dari yang awalnya Hono Coroko dari belakang sekarang. Dari Mogo Botongo. Mogo Botongo dulu. Iya. Mogo Botongo itu artinya sama-sama mati. Rusak. Punah. Oke. Nah, ini kan artinya supaya kita semuanya itu bisa menjadi sastra jendro yang hayuningrat pangruating diu. Kita bisa mengejawantahkan Rohman dan Rohim. Kita bisa menjadi berkah seluruh alam semesta. Menjadi selaras dan mengubah keangkara murkaan tadi, maka yang pertama adalah Mogo Bodongo. Mematikan diri sendiri. Atau mati sakjroning urip. Nah, ini kan pertama yang bagus sekali kan. Untuk bisa menjadi hayuningrat pangruating diu, maka kita mati sakjroning urip. Mogo Bodongo dulu. Nah, kalau kita sudah mati sakjroning urip, Mogo Bodongo dulu, maka menjadi Podo Joyonya. Kita menjadi tidak merasa paling benar, paling kuat, paling sakti lah. Paling sakti. Kan kita tidak menjadi Podo Joyonya. Iya. Nah, kalau tadi kan malah menjadi sama-sama menunjukkan paling. Iya. Artinya sama-sama membusungkan dada, Pak ya. Sama-sama muda. Kayak tadi. Yang satu punya argumentasi, yang satu ini kitabnya otentik, yang kitab itu sudah diedit. Yang satu ini Tuhanku, yang satu Tuhannya dianggap jadi nabi. Marah.
Nah, malah ribut. Kalau sudah mau gobotongo mati sak jroning urip, maka kemudian podo joyonyo. Jadi tidak merasa paling, tidak merasa hebat. Kalau sudah tidak merasa paling, sudah tidak merasa hebat, maka doto sawolo. Jadi ini walik, caroko walik ini juga membalik maknanya, pemanaannya Pak ya. Kalau tadinya podo joyonyo itu menjadi tidak sama-sama tidak joyo ya. Oke. Jadi kalau tadi sudah tidak merasa, akhirnya kan doto sawolo. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Tidak ada pertengkaran. Loh, orang tidak merasa paling kok. Misalnya kalau saya tidak merasa paling benar, Pak Ben tidak merasa paling benar, kan kita tidak berselisih. Iya, enggak ada pertengkaran. Misalnya kalau Pak Ben beragama Islam, saya beragama Kristen, saya akan saling klaim kitab suci saya yang paling benar kalau podo joyonya merasa. Padahal cuma merasa, Pak. Merasa paling benar, ada argumentasinya, akhirnya doto sawolo. Iya. Kalau merasa tadi itu kalau kita feedback ke perbincangan kita sebelumnya itu bagian dari apa, Pak? Cita. Cita itu mana? Oh, mana? Mana itu kan pikiran. Oh, mana? Ya, pikiran kan. Oke lah. Jadi setelah dari doto sawolo tadi tidak terjadi pertengkaran, menghilangkan pertengkaran tadi. Karena doto sawolo tadi muncul pertengkaran, ketika diwalik pemaknaannya adalah menghilangkan pertengkaran. Pertengkaran itu hilang karena podo joyonya kan? Iya. Kalau diwalik kan? Karena apa? Karena tidak ada yang merasa benar. Tidak merasa benar. Maka ketika tidak ada yang merasa benar, tidak ada pertengkaran. Ya. Doto sawolo. Kalau sudah tidak ada pertengkaran, maka hono coroko. Tidak ada lagi kata-kata atau kata-kata itu kata-kata clean language loh. Membersihkan persepsi dari kata-kata. Weh, ini NLP banget. Modern juga sebetulnya Pak. Oh, mungkin NLP yang niru ini Pak. Niru ya. Jadi penggemar NLP jangan marah. Nah ini kan implementatif dan sederhana. Ya. Sederhana loh. Jadi tadi hono coroko yang artinya ada kata-kata itu menjadi hono coroko penyebab doto sawolo. Iya. Kalau belum kita balik kan, kata-kata menyebabkan perselisihan. Hono coroko menyebabkan doto sawolo. Jadi dibalik secara ekstrimnya adalah kita menghilangkan kata-kata aja. Iya. Dalam tanda kutip Pak ya. Membersihkan kata-kata dalam pemanaannya lebih. Menjadi langkah pertama mau gobotongonya kan kalau dibalik. Ya. Kalau pertama tadi kalau belum kita balik kan hono coroko. Ya. Kita selalu mengagungkan kata, kita selalu berkata-kata. Ya. Kita selalu merangkai kata. Obral kata-kata di mana-mana. Yang akhirnya terjadi perselisihan. Ya. Perselisihan dan merasa sama-sama kuat. Sama-sama argumen benar. Akhirnya kan itu podo joyonya. Ya. Nah setelah podo joyonya mau gobotongo. Nah ini cara kalau balik akan lebih tepat. Agar hayu ningrat pangroting diu. Masuk ke pemanaan sastro jendro lagi. Iya. Mau gobotongo. Mati sak jroning urip. Agar apa? Agar podo joyonya, agar tidak merasa paling. Kalau sudah tidak merasa paling, maka doto sawolo tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan, maka hono coroko kita bisa membersihkan persepsi kata kita. Persepsi kata-kata artinya membersihkan pikiran kita jadi lebih bening, Pak ya. Menjadi lebih bersih. Benih. Jadi menangkap sesuatu jangan lebih murni. Iya. Nah itu makna cara kowali. Tidak sekedar merapal ketika dibalik tadi. Kalau merapal ketika dibalik tadi kan kembali kan. Yang dihasilkan kan adegan-adegan kembali katanya. Merasa lebih sakti, merasa ya orang besi panas dijilat nggak apa-apa. Padahal itu sangat ilmiah. Nanti kita jelaskan kenapa kok besi panas membara kita jilat lidah kita nggak apa-apa itu. Nanti kita bongkar. Tunggu sesi berikutnya. Nah ini makanya kalau hanya rapal itu yang dibalik dan kita merasa ora tedas tapak paluning gurindro, jin setan orang dulit, sekti kasaralus selamat, donyo akhirat. Wah bukan donyo aja, akhirat juga selamat. Itu aneh kan? Ya anehnya yang jamin siapa?
Setan ramangan, Setan demit rantulit. Demit rantulit. Nah, tapi kalau dalam pemaknaan yang tadi itu benar-benar tepat menjadi sakti, Pak ya. Tepat menjadi sakti Dan tanda di kutip. dalam hidup. Karena sakti itu adalah hayuningrat pangroting. Pangroting di sanalah kedamaian tercipta. Itulah sakti. Kita bisa menerjemahkan sastra Jendro secara aplikatif menjadi hayuningrat pangroting diyu. Ya. Nah, di sini kan kita mengajak teman-teman agar sasmito-sasmito yang ada di dalam setiap budaya ini bisa kita gali. Ya. Bisa kita selami sehingga kita dapat turut serta menciptakan hayuningrat pangroting diyu. Ya. Karena tujuannya sastra Jendro adalah hayuningrat pangroting diyu. Pangroting diyu. Bukan kayak tadi gotri di tahun dibacok nggak apa-apa di sana di tempat gurunya. Begitu pulang dibacok sendiri masuk UGD. Oke lah, tapi itu di Larsono. Ini bukan tentang membenak atau menyalahkan, Pak ya. Ini etapenya memang fase itu. Tapi kita berharap kita kedepannya bisa lebih menggali pemaknaannya itu lebih dalam lagi dalam hal sastra Jendro ini. Iya. Dan yang jelas tadi Pak Bedi, yang jelas aplikatif. Ya. Aplikatif. Karena kan untuk menciptakan kedamaian, keselarasan, itu kita butuh hayuningrat pangroting diyu. Nah, kalau hayuningrat pangroting diyu itu tidak dipahami lewat cara kawalik tadi, maka mau apa? Mau sakti-saktian tadi? Adu sakti. Mau tanding adu sakti, nanti banyak kan komen-komen di bawah itu kan pasti gitu kan. Wah, dia nggak dalemin ilmu, tidak pernah ngelakoni. Jarine sopo. Kalau muncul sombongnya kan gitu. Iya. Muncul podo joyonya kan gitu. Jarine sopo. Wani po diadu. Tapi kalau kemudian itu dilayani kan jadi podo joyo. Podo joyonya. Dan jadi, akhirnya mogo bodongo juga. Mogo bodongo kan merasa kuat. Jadi apa gunanya? Iya. Jadi ya begitu. Intinya jadi sebetulnya di puncak dari sastra Jendro ini adalah menidurkan menidurkan raksasa yang ada dalam bukan diri. Meniduri apa? Bukan meniduri. Ini beda lagi ya. Kalau gaya tidur Iya, kalau meniduri tadi jadi unduk-unduk. Unduk-unduk tadi. Aduh. balik lagi. Karena sebetulnya memang setiap manusia punya potensi diyu tadi, Pak. Semua punya potensi raksasa dalam diri kita. Iya. Ada hayuningratnya, ada diyunya. Ada diyunya. Nah, ajaran sastra Jendro ini adalah tuntunan untuk bagaimana supaya diyu ini tetap terkelola dengan baik. Iya, bagaimana kalau kita buka kelas sastra Jendro, Pak? Nah, itu hubunginnya di mana, Pak? Hubungin. Evi. Iya, hubungin Evi. Oke. Pakai jamasan, pakai nelon gotri. Nah. Kayaknya seru, Pak ya. Dari sisi budaya oke lah. Ya, nanti diujinya kan dibacok-bacok. Ya, sebagai pertunjukan oke lah. Oke lah. Untuk entertain oke. Iya. Nah, ini kan jadi kita semua bisa belajar bahwa sastra Jendro itu ada dimanapun. Ini di Honocoroko. Nanti next video kita bikin tema ada di Kolocokro. Kolocokro lagi. Raja Kalacakra. Itu palian juga, Pak. Itu walian juga. Tapi kita bahas nanti ya. Itu konon lebih dahsyat, Pak. Oh, bukan lebih dahsyat, Pak. Ini kan ceritanya beda budaya. Beda lagi. Itu. Kalau Honocoroko ini berkembang dari budaya Jawa, Kalacakra karena dia berkaitan dengan Durga. Ini berkembang dari mitologi Hindu. Mitologi Hindu. Oke. Ya, beda budaya yang beda. Tetapi sama-sama itu adalah sastra Jendro. Pemaknaannya sastra Jendro. Yang bertujuan untuk hayuningrat pangroting. Seperti apa lengkapnya? Nanti kita bahas. Berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat Honocoroko tadi. Ya. Dan Honocoroko tidak sekedar membalik kata-katanya, tetapi memang maknanya kita temukan dari cara kawali itu. Ya. Nah, sekali lagi, mengapa kok sastra Jendro itu harus dibikin wingit? Karena kan arti dari cara kawali tadi sederhana banget. Kalau artinya sederhana itu diterima oleh babi yang tidak bisa mengerti mutiara, maka seperti kata-kata Yesus kan, jangan berikan mutiara itu kepada babi.
Jadi yang menolak video ini babi bukan, Pak? Nah, yang jelas nanti akan mutiara itu akan dilepeh di tahap awal ya. Maksudnya Belum apa-apa. kalau kita kasih saran jangan menjadi babi. Jangan gitulah, gitu. Jadilah hayun yang ayo barang itu. Ya, makanya kalau kemudian ada sesuatu yang luhur, tetapi sederhana, kebanyakan tidak banyak dilihat orang. Ya. Karena sesuatu yang sederhana itu banyak disingkiri atau banyak dihindari. Alergi, Pak ya. Ya. Diabaikan. Apa Karena sih? pikiran menyukai hal-hal yang kompleks, Yang rumit. Yang rumit. Gitu. Semakin rumit, semakin banyak dicari. Semakin mahal. Semakin mahal. Dibikin rumit itu mahal. Iya. Jadi sebenarnya orang cenderung tanpa disadari menyukai kerumitan ya, Pak. Mencari kerumitan, menyukai kerumitan. Padahal sederhana sekali. Sederhananya ya. Mogo bodongo, mati sakjroning urip. Podo joyonyo, tidak merasa paling. Doto sowolo, menghindari perselisihan. Ono coroko, membersihkan persepsi kata. Simple. Sesederhana itu. Itu. Sederhana banget. Tapi ya itu. Ya, yang karena sederhana itu. pasti bilang, mosok. Wah, Sok sih. ngono tok. Oke, padahal rahasia keistimewaan adalah pada sisi kesederhanaan. Yes. Kalau gitu supaya sederhana. Sebenarnya kita ngopi, seruput kopi dulu. Iya. Gimana beli aman?